Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama PJJ-nya SMP Negeri 1 Monorowo. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan PJJ-nya SMP Negeri 1 Monorowo. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Freddy, tetapi dengan mapel prakarya kelas 8. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian dari SKU, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Serelia itu apa? Serelia itu jenis tumbuhan golongan padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian, sebagai sumber karbohidrat atau pati. Itu pengertian dari serelia. Kalau kacang-kacangan yaitu biji berukuran lebih besar dibandingkan dengan serelia. Ini juga bisa untuk bahan pangan manusia dan juga ternak, hewan ternak. Lalu kalau pengertian umbi apa? Organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke jenis dan manfaat SKU. Ya, untuk mempermudah ini disingkat SKU. Panjangannya yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kita lanjut mulai yang pertama dari jenis serelia. Yaitu yang kita bahas ada banyak sekali, nanti kita membahas tentang beras, jagung, gandum, dan sorghum. Serelia ini banyak tumbuh di Indonesia, ya kira-kira 87%, yaitu padi, gandum, dan jagung, serta sorghum sebenarnya. Cuma sorghum itu tidak tumbuh di Indonesia. Beras, bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam, butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam, itu namanya beras. Beras mengandung karbohidrat yang memiliki kandungan glukosa atau rasa manis. Nah, kalau kalian bisa cermati atau nanti kalian rasakan ketika kalian memakan nasi, itu biasanya ada rasa manisnya. Nah, beras itu sendiri menghasilkan sumber energi yang sangat bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan aktivitas. Nah, secara genetik beras itu memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, diakibatkan karena apa? Perbedaan gen yang mengatur. Perbedaan gen yang mengatur yaitu ada warna aleuron, endosperma, komposisi pati pada endosperma. Yaitu ada apa saja? Beras putih memiliki sedikit aleuron dan amilosa, yaitu sekitar 20%. Lalu beras merah memiliki antosianin akibat aleuronnya yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Ada juga beras hitam. Ini antosianinnya intensitasnya lebih tinggi sehingga warna ungu pekatnya menjadi kehitaman atau mendekati hitam. Makanya terkenalnya dengan beras hitam. Lalu ada juga beras ketan. Beras ketan itu sendiri ada dua, ada yang berwarna putih dan berwarna hitam. Kalau yang berwarna putih itu tidak putih seutuhnya atau tidak transparan seluruh, karena sebagian patinya yaitu disebut dengan amilopektin. Nah, beras ketan yang kedua itu ada ketan hitam. Nah, sebenarnya ini termasuk juga beras, tetapi istilahnya terkenal di masyarakat atau kalangan umum namanya ketan hitam. Lanjut yang kedua ada jagung.
Jagung ini termasuk tanaman semusim, sama dengan padi ya. Ini memiliki umur tumbuh sekitar 80 sampai 150 hari. Sama juga mengandung karbohidrat. Kalau beras itu banyak mengandung glukosa, kalau jagung mengandung amilosa dan amilopektin. Secara umum jagung memiliki dua warna, putih dan kuning. Nah, manfaat dari jagung itu apa? Manfaatnya, kalau dilihat dari manfaatnya, batang dan daun muda untuk pakan ternak. Kalau batang dan daun tua itu bisa dijadikan untuk pupuk kompos. Bisa juga digunakan sebagai lanjaran atau turus dan juga bahan kertas. Nah, buah jagung muda ini kalau kalian pergi ke pasar tradisional atau beli di bakul sayur itu biasanya ada putren. Nah, itu buah jagung. Terkenal kalau istilah Jawanya namanya putren. Yang dapat dimanfaatkan untuk sayuran. Bisa juga digunakan untuk bergedel atau kita membuat bakwan dan juga sambal goreng. Kalau biji tua dari jagung itu sendiri sebagai pengganti nasi, bisa juga diolah menjadi marning, brondong, roti, atau dijadikan olahan setengah jadi, yaitu menjadi tepung maizena. Bisa juga dibuat bihun. Atau untuk kalian yang suka kopi, ini juga bisa dijadikan campuran kopi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, serealia yang ketiga yaitu gandum. Ini sama dengan nasi atau padi. Manfaat dari gandum akan terasa kenyang lebih lama, dapat menurunkan berat badan, mengurangi resiko terkena kanker. Nah, kanker ini penyakit ya, bukan kanker kantong kering. Bisa juga untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini bisa digunakan untuk diet. Dan juga menyembuhkan sembelit. Nah, kalau ada dari kalian yang susah buang air besar, bisa juga diganti konsumsinya menggunakan gandum. Serealia yang keempat yaitu sorghum. Sorghum itu apa? Tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan. Bisa juga sebagai pakan ternak atau bahkan bisa juga menjadi bahan baku industri. Manfaatnya apa dari sorghum? Kalau dari daun ini bisa digunakan sebagai bahan ternak, atau yang sering kalian jumpai ketika kalian di rumah membersihkan rumah, pagi dan sore ada sapu. Ini juga bisa, sapunya terbuat dari daun sorghum, atau bahkan bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan yang lain. Lalu manfaat dari batang, lumut tanam, dan juga bisa dijadikan sebagai bahan kertas. Akar dari sorghum ini sebagai jamu memperlancar peredaran darah. Nah, sedangkan bijinya bisa diolah menjadi tepung. Nah, sekarang menginjak kacang-kacangan. Ada macam-macam jenisnya ya. Ada kacang tanah. Ini nama latinnya Arachis hypogeae. Kacang tanah itu apa? Tanaman perdu dan berdaun kecil. Nah, kandungannya ini banyak sekali nutrisi
ada serat, protein, karbohidrat, ada lemak. Lemak ini ada lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6. Dan juga banyak sekali vitamin, antara lain ada vitamin C, A, D, E, K, dan B kompleks, vitamin B kompleks, serta mineral. Nah, manfaatnya, peran folat dapat mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Nah, ini kalau kalian atau ibu kalian atau keluarga kalian ada yang sedang melakukan proses kehamilan, biasanya banyak-banyak mengkonsumsi apa? Vitamin, namanya afolat biasanya, asam folat. Nah, ini dikonsumsi untuk apa? Agar ketika nanti bayi lahir itu tidak cacat. Nah, dengan melakukan tambahan vitamin folat. Lalu ada vitamin E, manfaatnya sebagai antioksidan dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit. Nah, ini terlindungi dari radikal bebas. Lalu manfaat selanjutnya dari kacang tanah, membantu menjaga kadar gula agar tetap stabil. Manfaat selanjutnya, menjaga sirkulasi aliran darah otak. Nah, ini kalau kalian aliran darahnya kurang lancar, aliran darah di otak, banyak-banyak mengkonsumsi kacang tanah. Manfaat lain, sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker, jantung, serta kolesterol yang tinggi. Manfaat selanjutnya, menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Sampai-sampai ada istilahnya atau ungkapan, mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Nah, karena saking banyaknya manfaatnya untuk kesehatan tubuh, makanya sampai ada ungkapan mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan. Antioksidan itu untuk melawan racun ya, atau penyakit dalam tubuh. Lanjut, untuk kacang hijau, ini istilahnya, nama latinnya Vigna radiata L. Kacang hijau itu apa? Bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Manfaatnya sebagai obat-obatan antara lain mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks sebagai obat nyeri, demam ketika khususnya ini untuk ibu-ibu setelah melahirkan, demam nifas, perlancar air seni. Nah, kalau kalian air seninya kurang lancar, banyak-banyak mengkonsumsi kacang hijau, bisa bubur atau kemasan, minuman kemasan. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah. Nah, untuk kalian-kalian yang merasa kurang darah atau anemia, ini juga sangat baik dianjurkan untuk mengkonsumsi kacang hijau. Manfaat selanjutnya dari kacang hijau, menurunkan berat badan. Nah, tetapi tentunya harus diikuti dengan olahraga secara rutin. Manfaat selanjutnya, makanan pendamping ASI. Nah, karena kandungannya vitamin B kompleksnya sangat tinggi, makanya ini bisa sebagai makanan pendamping ASI. Nah, ketika ibu kalian atau saudara kalian sedang menyusui, pendamping ASI. Lalu manfaat selanjutnya dari kacang tanah,
mengurangi kadar kolesterol, serta menghaluskan kulit agar menjadi lebih putih dan bersih. Nah, untuk masa-masa seperti kalian kan biasanya sedang mengalami masa-masa puber, agar bisa menjadikan kulit kalian menjadi lebih putih dan bersih, ini juga sangat baik mengkonsumsi kacang hijau. Lalu yang selanjutnya, kedelai. Ini nama latinnya Glycine Max L. Nah, kedelai manfaatnya apa? Membantu membangun sel tubuh, baik untuk susu bayi, memperlancar sistem pencernaan, menjaga kesehatan jantung, melindungi organ hati, meningkatkan daya ingat dan pikir, memperbaiki resistensi insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah, serta melindungi kulit dari sinar ultraviolet dan menunda penuaan dini. Nah, ini untuk kalian-kalian ketika ingin meningkatkan daya ingat atau daya pikir. Nah, ini kalian seperti yang tiap hari kalian makan, jangan sampai kalau kalian di rumah kok sarapannya menggunakan tempe, protes sama ibunya, Bu kok tiap hari mengkonsumsi tempe terus, ganti. Nah, kalau kalian mengetahui manfaatnya, ya mending banyak-banyak mengkonsumsi tempe, karena ini manfaatnya sangat baik untuk perkembangan otak kalian, meningkatkan daya ingat. Lanjut ke yang ketiga, manfaat dari jenis dan manfaat dari umbi. Nah, ini ada umbi jalar, singkong, talas, dan juga kentang. Untuk umbi jalar ini ada 3 jenis yang populer atau yang terkenal, yang umum, yang ada di sekitar kita. Biasanya memiliki warna yang kecoklatan, merah, dan ungu. Manfaatnya dari ubi jalar itu apa? Merawat elastisitas kulit, melindungi paru dan mencegah kanker yaitu kanker paru dan mulut. Ini juga bisa untuk mengontrol kadar gula darah, mencegah serangan jantung, menstabilkan tekanan darah, dan mengurangi stres. Nah, berarti harusnya kalian bersyukur karena tinggal di Indonesia. Kalau kita mau mengkonsumsi ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah, itu sangat banyak sekali dan cenderung relatif murah. Padahal karena apa? Bersyukurnya apa? Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Jenis umbi yang kedua yaitu ada singkong atau ubi kayu. Nah, ini berwarna putih atau kadang-kadang juga ada yang kekuning-kuningan. Manfaatnya memperlancar pencernaan, obat luka bernanah dan terbakar. Nah, kalau kalian sedang mengalami luka, tidak usah bingung-bingung, mengkonsumsi singkong itu juga sudah mencegah, dapat mengobati luka bernanah dan terbakar. Bisa juga untuk ketika kalian sedang panas dalam atau sariawan, ini juga baik karena singkong memiliki manfaat sebagai obat panas dalam. Atau bahkan ketika kalian akan melakukan diet, ini juga cukup mengkonsumsi singkong juga bisa untuk menjadikan diet. Nah, diet rendah kalori. Nah, kalian tidak usah susah-susah beli obat atau konsumsi yang ada di toko-toko. Nah, cukup mengkonsumsi singkong atau ubi kayu sudah bisa untuk diet. Jenis umbi yang ketiga ada talas. Manfaatnya apa? Memperlancar pencernaan,
menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah resiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi, menjaga kerja jantung dan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung juga, mata, kulit, obat luka dan bengkak, bisa juga untuk mengurangi gatal-gatal, serta mengobati gigitan kalajengking. Kalau kalian kok sedang bermain, ketika kalian bermain di sekitar rumah atau mungkin di perkebunan atau di sawah, kok terkena gigitan kalajengking, ini juga bisa diobati dengan talas. Lalu umbi yang keempat itu kentang. Nah, manfaatnya memelihara sistem pencernaan, melawan penyakit, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak dan menghilangkan stres. Nah, dari SKU itu sendiri banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Ya, tentunya kita harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dan SKU itu 87% ada di Indonesia. Oke, kesimpulannya, serelia tadi ada beras. Beras itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang warna beras putih, beras hitam, beras merah, jagung juga, gandum dan sorghum. Lalu ada kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang hijau, kedelai, umbi, ubi jalar, singkong, talas, serta kentang. Dan semuanya itu memiliki kandungan manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Nah, kiranya pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti ketika kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa sambil membuka buku paket. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri di situ untuk lebih lengkapnya, atau kalian bisa mencari referensinya bisa melalui browsing, bisa mencari referensi atau wawasannya melalui media cetak atau media sosial yang lain. Nah, perlu diingatkan untuk tugas yang kemarin yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan, karena untuk minggu yang akan datang tugasnya ini tugas 3 dan juga tugas 4 buku paket tentang materi pengolahan SKU menjadi minuman atau makanan. Kayaknya cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.